Live streaming, sebuah konten yang lagi rame banget ditontonin dan dibuat sama banyak orang, tapi sepertinya akan semakin sedikit orang bisa melakukan live streaming. Sorry kids, YouTube is raising the minimum age for solo live streaming to 16. Yes, ini adalah berita buruk buat para bocil-bocil kematian. Karena kamu udah nggak bisa lagi live streaming di YouTube. Nggak. Bukan karena kamu nyebelin, asal komen, bikin banyak akun untuk nge-spam, dan teriak-teriak kalau nggak dinotis sama live streamernya. Melainkan karena kamu terlalu kecil. Namanya juga masih bocil, masih anak di bawah umur. Dan kamu kalau masih belum 16 tahun, kamu nggak bisa live streaming di YouTube. Loh kok gitu no? Jadi yang live streaming game-game di YouTube, misalnya Mobile Legends, terus misalnya Roblox, terus misalnya Fortnite, atau mainin game Genshin dan lain-lain, itu nggak bisa? Yes, anak yang masih belum cukup umur nggak boleh live streaming di YouTube. Kok bisa begitu? Ya bisa, tapi mungkin ini adalah kabar baik untuk para parents, yaitu adalah anaknya udah nggak boleh lagi live streaming di YouTube ketika umurnya masih di bawah 16 tahun. YouTube is updating its live streaming rules, increasing the minimum age for user who wish to broadcast live on their own to 16. Jadi ini udah resmi ya, YouTube benar-benar mengupdate peraturannya. Kalau misalnya kamu mau live streaming di YouTube, kamu benar-benar mesti sudah berumur 16 tahun. Ah, enggak abang, aku tidak peduli. Aku tetap ingin live streaming. Akulah bocil kematian, tidak yang bisa menghalangiku. Yakin deh, kids who try to end run this will have their stream removed and live chat disabled. Jadi buat dulu pada para kids ya, hi kids, jangan dicoba karena live streaming kamu bakal dimatiin secara sepihak sama YouTube, di remove bahkan dihilangin, dan live chat kamu bakal hilang. Yes, masih bisa live streaming lagi sih besoknya. Tapi kalau kamu masih ngotot gitu ya, masih coba-coba gitu, masih berharap YouTube akan memberikan belas kasihan kepada kamu? Jawabannya adalah, YouTube said it eventually planned to remove live streams found to be breaking the rules. Accounts that have restriction will not be allowed to live streaming using a different channel. Those who attempt to do so could have their account terminated. Akun kalian akan di-terminate alias dihilangin. Nah, jadi jangan coba-coba, udah dikasih peringatan, jangan cobain lagi. Dan ini yang biasanya akal-akalan bocah-bocah. Kalian coba tadi ya, live streaming di channel yang lain. Sama aja, nggak akan mengubah kalian tetap umurnya masih bocil dan akan tetap di-take down sama YouTube atau bahkan akun kamu bisa di-terminate. Ya kalau mau coba-coba ya terserah kalian sih, channel-channel kalian, tapi gue udah peringatin dan gue udah jelasin bahwa nggak boleh. Bahkan di akun yang berbeda pun nggak boleh. Ini pemberitahuan resmi dari YouTube-nya. Avoiding restriction on YouTube live stream. As of 22 July, we are increasing the minimum age requirement to live stream to 16 years old. This means that creators will need to be 16 or older to be able to live stream on YouTube. Jadi kalian mesti 16 atau lebih untuk kalian bisa memulai live stream di YouTube. Ini gue kesel banget sama orang-orang Indonesia ya. Kadang-kadang tuh ada aja yang di komen, berarti kalau umurnya 17 gimana bang? Nggak tahu, nggak ngerti gue. Nggak, ini seriusan, gue tuh pernah kerja kan buat sebuah media gitu kan, ngasih tau ada semacam masalah gitu. Intinya masalahnya adalah mereka yang let's say login pakai Facebook akan bermasalah gitu ya, karena ada peraturan berbeda atau ada bug dan lain-lain lah. Terus ditanya, yang login pakai TikTok gimana bang? Ya kan kita yang beritain yang error di Facebook, bukan ini TikTok, berarti ya tidak apa-apa dong, tidak masalah dong. Sorry intermezzo, gue kesel aja sama orang-orang kayak gitu, udah jelas-jelas 16 years old. Ya berarti yang 16 tahun ke bawah nggak boleh. Yang 17 tahun gimana? Lu pikir aja sendiri. Tapi tenang, buat kalian para bocil yang masih pengen live streaming, ada solusinya yang emang beneran dibolehin sama YouTube. Tapi ntar dulu, gue bahas yang lain. Pertanyaan yang paling udah keluar di otak kalian kalau kalian nontonin video ini pasti adalah, kenapa bang? Jawabannya adalah COPPA, yaitu adalah sebuah hal yang dulu juga udah ada di YouTube. Udah diterapin sama YouTube gara-gara COPPA itu, yaitu adalah children protection gitu-gitulah, untuk melindungi anak-anak itu sendiri. Dan daripada YouTube nanti bermasalah sama pemerintahan Amerika yang emang lagi gencar-gencar hukumnya itu melindungi anak kecil gara-gara banyak banget kasus PDF, daripada kenapa-napa YouTube langsung bikin aturan yang paling bikin walaupun cuma di Amerika doang mungkin COPPA-nya itu ya buat seluruh dunia aja langsung, yaitu adalah kalau kalian belum 16 tahun ya kalian nggak bisa live streaming. Ini masih dugaan gue ya, belum statement resmi dari YouTube-nya, karena inilah yang terjadi kemarin-kemarin, yaitu kayak misalnya mungkin kalian pernah ngerasain gitu, mesti nandain video kalian made for kids apa enggak dan lain-lain, itu karena peraturan Amerika tersebut. Jadi untuk melindungi anak kecilnya dan juga mempertahankan perusahaan YouTube-nya biar nggak kena masalah. Gue pribadi ada orang yang nggak setuju tentang perlindungan anak kecil dan lain-lain ya, karena menurut gue cukup ekstrim dalam menilai situasi ini, dan gue udah bilang di berbagai macam video, bukan karena gue nggak suka anak kecil, melainkan adalah gue itu melihat lebih banyak hal buruk buat anak kecil kalau mereka ditaruh di sosial media. Ya tentu harus ada perlindungan, maksudnya jangan sampai ada orang ngupload foto tanpa izin dan lain-lain, itu tentu perlindungan seperti itu. Tapi maksud gue, daripada lu lindungin anak kecil yang aktif di sosmed, lebih baik nggak ada anak kecil di sosmed, karena terlalu banyak hal buruk yang terjadi, terlalu banyak
hal yang tidak nyaman dan tidak aman untuk anak kecil di sosmed. Lu nggak bisa bendung komentar-komentar bangsat orang-orang nggak jelas di TikTok. Bahkan mungkin orang-orang TikTok itu isinya bocil-bocil itu yang pengen komentar bangsat dan jadi ikut-ikutan. Oh ternyata kalau misalnya kita bersosial media harus berkomentar bangsat seperti ini, karena itulah yang mereka lihat di kiri kanan mereka. Atau itu isinya emang orang-orang pengangguran yang nggak tahu mau ngapain dan hobi bikin rage bait aja gitu, atau emang beneran geblek aja gitu. Nah misalnya anak kecil itu adalah kreator di TikTok tersebut, baru mencoba berkarya gitu. Mental mereka masih nggak kuat, dan wajar mereka nggak kuat karena mereka anak kecil gitu loh. Mereka lagi pendewasaan diri tapi udah digemplang bilang konten jelek, goblok, hapus akun aja, nggak jelas lu, tolol lu segala macam, bla bla segala macam. Daripada melindungi dari yang kayak gitu, mendingan anak kecil emang disiapkan dulu mentalnya, diberikan dulu pendidikan tentang apa itu sosial media, bagaimana manusia-manusia di luar sana tidak sebaik sekitar kalian, lebih banyak yang pakai topeng di dunia nyata dan baru bener-bener kelihatan wujud aslinya ketika mereka di sosial media, karena mereka aman, identitasnya nggak bisa ketahuan, karena mereka terlindung dari konsekuensi sosial seperti ditonjok tengah jalan kalau jadi orang brengsek. Menurut gua sebagai yang bekerja di bidang sosial media, sebagai yang bisa dikatakan emang ngurusin sosial media dari dulu dan terlalu lama di sosial media, menurut gua anak kecil nggak usah ada di sosmed. Itu yang paling bener menurut gua. Tapi ya mungkin psikolog anak dan para pembuat peraturan punya opini lain atau punya opini yang lebih bagus, ya nggak apa-apa. Tapi menurut gua pribadi sampai sekarang emang jangankan 16 tahun gitu, harusnya 18 tahun baru bisa megang sosmed. Tapi lu sadar gak sih itu terjadi sama adik-adik kalian gitu, gimana mereka udah kelakuannya di sosmed, ngapain gitu, komen apa aja di video orang-orang gitu, terus upload apa. Kesian tau. Contoh ya, gue ngeliat ada bocil yang mukanya jadi meme, tau gak sih, yang jadi template meme orang Indonesia ya, bukan orang luar. Itu buat gue kesian loh. Itu nanti jadi aib dia pas sampai gede loh. Maksudnya apakah dia udah siap tuh kayak gitu? Terus lu bilang itu konsekuensi. Justru itu karena anak kecil belum siap menanggung konsekuensi itu. Jangan sampai. Ya gue juga pengen gitu dunia jadi dunia baik-baik aja gitu, nggak ada orang yang berusaha menjatuhkan orang, menjelekkan orang lain, harmless people getting destroyed by rich people in the internet gitu. Gue juga pengennya nggak seperti itu dunia. Cuman nyatanya kan di videoin di TikTok cuma buat bercanda, dikirain bakal lihat sama teman-temannya, dikonsumsi dunia, pada jadiin dia template meme, jadi stiker WA. Kesian tau. Ya lu mah tawa-tawa aja, lucu-lucu aja, soalnya bukan adik lu, bukan ponakan lu gitu ya, dan bukan lu. Ntar tunggu sampai itu lu yang kena. But anyway, pendapat gua, dan silakan kritisi, silakan dikoreksi, silakan kalian debatkan. Kalau menurut gue sih, emang anak kecil nggak boleh ada di sosmed. Seriusan. Dan sebelum masuk sosmed, bukan berarti 18 dia langsung ready masuk sosmed ya. Mesti ada semacam kurikulum atau semacam pelajaran atau semacam kelas gitu loh, yang bisa ngebuat mereka paham dulu bagaimana sosial media bekerja dan orang lain di sosial media itu kayak gimana. Gue analogikannya kayak gini, lu nggak bakal kan ngasih anak kecil atau anak lu sendiri nyebrang jalan gitu. Ya bisa-bisa aja kalau ada banyak orang yang bisa gitu, tapi apakah lu siap menanggung konsekuensi dan resikonya? Memang agak ekstrim contoh gue, tapi lu ngerti lah poin gue. Anak kecil aja dididik dan pelan-pelan dilatih untuk bisa nyebrang jalan sendiri, ketemu sama orang, ngobrol sama stranger, beli barang jalan sendirian di dunia luar yang penuh dengan kriminal. Well, nggak semuanya kriminal, tapi ada, lu tahu kan? Dan lu pikir sosmed damai-damai aja gitu, aman-aman aja gitu, nggak akan memberikan semacam hal buruk atau suatu konsekuensi dan resiko besar kalau dibiarkan berkeliaran sembarangan di sosmed sendirian. Nah, dan seperti yang juga gue kasih tahu buat adik-adik dan para bocil-bocil yang masih tetap pengen live streaming tapi umurnya belum 16 tahun, ada solusinya. If you're under 16 and an adult is willing to live stream with you, you can give an adult access to your channel as an editor, manager, or owner. This allow the adult to start the live stream from your account while still reaching your audience through your own channel. Jadi buat kalian para bocil yang masih mau live streaming, yang masih mau have fun main game, mungkin dapat donasi, mungkin disupport sama teman-teman di chat dan lain-lain dan mabar, masih bisa dengan syaratnya, yaitu kasarnya ya, harus ada orang gede di samping kalian, harus ada guardian, harus ada parents, harus ada abang kalian, siapapun itu yang bisa nemenin kalian selama live streaming. YouTube bilang it's okay. Walaupun menurut gua kayak that's not okay. Dan tenang aja, yang kemarin-kemarin udah terjadi masih aman, karena ini semua baru diberlakukan nanti tanggal 22 Juli. Problem lain gimana? Gua rasa akan mengikuti ya, karena ini peraturan Amerika, dan Amerika biasanya jadi semacam peraturan yang terribet, dan platform mau ikutin aja lah daripada ntar ribet. Jadi mungkin di TikTok akan terjadi tapi belum diumumin, mungkin di Facebook, mungkin di Instagram, tapi yang pasti di YouTube kalau kamu masih di bawah 16 tidak boleh live streaming. Bang, nanti gimana bang kalau kita palsuin umur dan lain-lain? Gua nggak saranin, sangat tidak sarankan, karena YouTube itu udah ada pengawasan, udah ada semacam manusia plus AI-nya yang ngawasin live streaming. Jadi kalau kalian tetap kelihatan bocilnya tapi ngaku di Google-nya are you 18 years old? Yes gitu. Nanti mungkin bisa kedetek sama orang bener atau kedetek sama AI, dan AI curiga gitu. Ini orang kayaknya bukan orang gede tapi anak kecil. Nah, tapi di sini juga problem baru nih. Apakah AI-nya sempurna? Apakah AI-nya bisa bedain mana yang anak kecil, mana yang secara fisik terlihat seperti anak kecil padahal udah gede, atau bahkan lagi pakai filter bocil gitu, atau gimana? Nah, VTuber gimana bang? Nah, ya mungkin nanti ketahuan juga dari suara. I don't know, gue tarik omongan gue nggak tahu, nggak yakin. Tapi ya dari input umur dan lain-lain, atau mungkin ternyata
kedetek, atau mungkin ternyata nanti ada yang wizard, atau mungkin nanti ada data yang bisa membuktikan kalau umur kecil ya bisa kena juga. Nggak kelihatan muka dan lain gimana bang? Nggak tahu, nggak bisa menjamin. Pokoknya peraturan ini begitu, dan silahkan kalian pikirkan baik-baik dengan diri kalian atau dengan keluarga. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Komen di bawah. Kalau kalian suka sama konten pembahasan seputar sosial media kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan simple klik tombol subscribe. Dan ya, gue upload video sehari satu, jadi kalau kalian masih mau dengerin gue ngobrol dan nemenin hari kalian, silahkan ke channel gue dan klik video yang menurut kalian belum kalian tonton. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue Nobody pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and mampus lu bocil.